Nah, ibu bapak yang saya hormati, dalam rangka mencari nilai tambah itu ada batu sandungan, ada 3 Pak, yang perlu diantisipasi. Jangan pernah lalai ya. Awas, wong yang ahli ibadat itu ada 3 mesti kita wajib antisipasi. Jangan pernah lalai. Ngapa? Kaki nilai skor kita tuh juga gitu. Aku rasa-rasanya banyak ibadah, tapi skor aku cuma 6,5. Dah lah, lulus baik. Yang semestikan nilai 8,9 ya, prediksi kita ternyata adalah Malaysia. Kenapa? Ada 3 penyakit orang beribadah. Hati-hati Pak. Nah, ini kita bebenah. Waktu kita masih ada. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tolong Pak, hati-hati 3 macam ini. Antisipasi. Dan ini tidak melibatkan siapa-siapa. Ini agenda pribadi Pak. Tidak melibatkan jemaah, ini agenda pribadi Pak. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah mencoba menipu Allah, padahal Allah sudah duluan menipu mereka. Siapa yang tertipu itu 3 cirinya. Ini munafik khofi, tapi kalau munafik jali ya, munafik jali artinya munafik kepada manusia kan hafal galau gitu. Tapi munafik khofi kepada Allah 3 juga Pak. Munafik kepada manusia 3, munafik kepada Allah 3. Yang ini yang tersembunyi, yang nyaris tidak terdeteksi oleh setiap pribadi hamba-hamba Allah calon penghuni sorga. 3 Pak. Penyakit ibadah gitu. Pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila menegakkan solat ditegakkan bermalas-malasan. Aku dak dong ngomong si Asif bisa mobile, termasuk aku pribadi Pak, motivasi. Apa ciri solat bermalas-malasan? 3 cirinya. Pertama, solat dengan sengaja mengulur waktu, lah kena Pak. Jelas tak? Ini masuk kategori munafik walaupun solatnya sah. Kecuali kalau dalam perjalanan, jalan macet nak metu tak mungkin, itu lain cerita. Ada rukhsahnya lain itu. Kita sudah paham galau itu. Ya. Awas, hati-hati. 1. Yang kedua adalah solat bermalas-malasan itu apabila solat adalah selalu minta korting kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa minta kortingnya? Ya mentang-mentang solat sunat iftitahnya hilang, ayat pendeknya hilang, itu minta korting kepada Allah. Tak boleh. Walaupun sah. Solatnya sah Pak, tapi munafik Pak. Padahal kita lah tahu yang namanya solat sunat itu tak kelepas dari porkul 4 kul. Sudahlah, tak kejauh dari situ. Kuliah, kuluhu, al-falaq, an-nas. Ada tak? Ada Pak Ustaz nama 2. Aku tahu tambahnya. Wal asri inna atoina. Jelas tak? Tak mungkin solat sunat bapak baca sabihis. Ada tak? Ini jangan buang. Ini masuk kategori munafik khofi kepada Allah. Tetap sah solatnya, tidak usah bertanya masalah hukum sahnya. Iya, tapi ya Allah, ini kan pecah-pecah ini nian takut nian percaya berkomunikasi kepada Allah untuk berlamu-lamu ada. Tapi minta maaf beda. Muka YouTube berjam-jam kan no problem. Itu. Tahan kira-kira ke sana gambaran. Aku dah nyinggung siapa-siapa, kita sama-sama. Ya. Sudah. Yang ketiga, hati-hati yang ketiga. Ciri orang solat dia negakkan solat tapi kena penyakit munafik khofi yang ketiga. Ini berbahaya juga yang ketiga. Apa? Solat tanpa tomak nina. Kalau almarhum Isa Sarul dulu tu, marah besar dia itu. Pernah dia menyaksikan mahasiswa itu kan solat asar dulu. Stop ngulang lagi dia solat, kau munafik pada Allah. Kamu sama dengan menghina Allah. Cukup solat lengkap dengan tomanina, terpaksa depan dosen. Ini cerita nian Pak itu. Kalau zaman almarhum Isa Sarul kena marah itu. Jangan cuba-cuba.
Kenapa? Masuk kategori munafik dalam surat An-Nisa 142. Nah macam ini Pak, dari awal adalah saya sudah bacakan aqimis shalah. Perintah solat itu adalah berdiri sempurna. Itu perintah Allah, berdiri sempurna. Ini galak kecolongan minta maaf, tapi tidak ada masjid kita asalam idao wang taat-taat galau. Kun ambil contoh Pak ya, ambil contoh Pak ya. Ini contohnya toh, tapi masjid kita tidak Pak, masjid lain Pak ya. Atau sama baik tak tahu gitu. Iya, nah contohnya. Ini tidak boleh Pak. Ini perintah Allah itu. Makanya jadi rukun solat 13 itu satu di antaranya berdiri betul. Berdiri itu berdiri tegak sempurna nian Pak. Dengan tumakninah contoh. Ini jangan terjadi Pak ini. Ini masuk kategori ini munafik khofi kepada Allah. Sadak sapa ustaz cuma itulah skor kita nilainya berkurang. Habis nih contoh nih. Rukuk ya. Ini salah satu yang sampel yang sederhana Ini sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang lah masih condong macam ini, kepengen cepat sujud. Ini tidak boleh Pak. Melanggar Al-Quran ini Pak. Al-Quran ngomong aqimis qim itu tegakkan, berdiri sempurna. Itu baru jalan. Ini baru solat Pak. Cuman ada berdiri sempurna, syarat juga mata kita jangan liar nyengok ke depan, salah tempat sujud. Awas, hati-hati Pak. Hati-hati Pak, tanpa sadar ini Pak. Ya. Jadi macam ini Pak. Nah, imam pula kira-kira jangan pula cak nak ngebunnya sami Allahu liman rabbana Allah. Oh, tak boleh, bukan imam baik itu. Adonian Pak imam yang baik. Nyok kesempatan tamak nina berdiri betul baru baca gitu. Itu ada aturannya Pak. Contoh ini yang sikok kumek sampel sikok baik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, sami Allahu liman hamidah. Harus seperti ini, Pak. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Seperti kembali semula, Pak. Qim, tegakkan. Tegak nih yang sempurna, Pak. Itu perintah Quran. Tidak usah ditafsirkan lagi. Itu perintah Quran. Maka perintah Quran itu bukan mengerjakan sholat aslinya itu. Perintah itu amar, itu qim, itu tegakkan, tegak sempurna. Nah, awas itu. Itu jelas Pak. Ya. Jangan condong-condong lah kepengen nak cepat sudah tuh lah penyakit. Tidak ada masjid kita tidak Pak. Ini Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Lah macam ini lah nak sujud lah itu. Ya. Oh jangan Pak, jangan Bu. Tolong ya. Ini Quran. Tak usah lagi ditafsirkan, ini Quran. Qim, tegakkan, tegak sempurna kembali sesuai dengan kekuatan fisik kita yang ada. Jelas tak? Ya. Kalau kebetulan kita agak bongkok ya sudah itulah batasnya. Tapi yang prinsipnya seperti ini, tegak sempurna. Jangan condong-condong nak cepat sudah. Apalagi minta maaf dah. Hai, imam itu ayatnya panjang ni, nauzubillah. Oh jangan berutuk 30. Sekali-sekali. Ya tak? Ya, kan macam itu. Hati-hati Bu arti. Ini masuk kategori adalah munafik khofi ketika solat. Ya. Jadi itu seperti ini. Sami Allahu liman hamid. Jangan miring, jangan masih lah condong nak sujud itu Pak. Tegakkan sempurna. Itulah fungsi tamak nina. Kemudian tamak nina itu fungsi yang kedua, adalah memisahkan antara rukun ke rukun. Itu tamak nina Pak, garis pemisahnya. Antara rukun 13 itu dari rukun ke rukun itu pemisahnya tamak nina. Kalau tidak kata tamak nina berarti tidak ada pemisahan rukun itu. Itu keliru itu masuk dalam kategori keliru. Dan andai kata kita lakukan ini masuk kategori munafik khofi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas An-Nisa 142. Ya. Itu Bu ya. Perhatikan betul. Balik nian Bu. Sami Allahu liman hamida. Kan makmum kan ngomong Rabbana walakal ham. Jangan macam ini Pak. Nah. Imam memberikan kesempatan, jangan nyambung. Dak kata tamak nina, dak boleh, bukan imam yang bagus. Ada nian Pak standarisasi imam itu. Imam tu harus dengar aspirasi lah. Rabbana walakal hamd. Tegak dulu sempurna ada. Allahu akbar. Mana nak tegak sempurna kalau nyambung? Nah ini pula penyakit. Galang imam juga yang salah Pak. Tuh.
Sami Allahu liman Rabbana walakal hamd. Allah nah lompacak tegak sempurna langsung sujud. Mana pacak itu pula minta maaf pada. Kadang-kadang antara imam dengan makmum sama-sama kerja sama. Lah KKN pula nauzubillahi min zalik. Hati-hati. Nah itu Pak. Sudah. Kita lanjutkan Pak yang kedua. Jelas itu? Itu aturan, ada SOP-nya Pak. Jadi kalau kita An-Nisa tahun 42 hati-hati. Orang yang sholat 3 penyakit munafiknya. Saya ulang sekali lagi. Sholat selalu ngulur waktu dengan sengaja. 1. Yang kedua adalah ciri munafiknya adalah minta courting semestinya tidak terjadi. Jelas tak? Yang ketiga adalah menegakkan bermalas-malasan, itu termasuk juga tidak disiplin. Salah satu diantaranya ketika kita berdiri betul dan tidak memisahkan antara rukun ke rukun. Jelas? Sudah, yang kedua sekarang. Yang kedua, hati-hati. Yang kedua, penyakit orang ahli ibadah yang kedua adalah yura'unan nas. Ibadah apapun itu selalu nak riak. Nah, balak nih ya, ini penyakit. Ibadah apa baik yang dilakukan itu selalu dikaitkan dengan riak, kepengen dijenguk oleh uang. Oh, nah, wala. Ini populer kalau yang ini kita dah hati-hati. Ini masuk kategori munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah munafik khafi kepada Allah. Ini tidak kalah dahsyatnya, tapi di kalangan budak-budak muda baji. Kalangan kita yang tua tu insya Allah tidak terjadi. Macam mana? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yang sedikit baik munafik, apalagi yang idah. Maka jangan kita lakukan bapak-bapak kecuali hal mendesak. Hal mendesak tetap kita berzikir tapi dalam batin. Contoh, takut ketinggalan pesawat tidak? Begitu kita barangkali seperti ini, habis salam kanan salam kiri langsung melipat sajadah tidak? Kita buru-buru nak ngejar pesawat ceritanya. Tapi dalam hati tetap berzikir. Sementara allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu kan aturan Allah. Kalau tidak sempat kamu duduk, allazina yazkuru, mereka berzikir kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman, sambil berdiri, maknanya sambil berjalan. Boleh. Cuma ada karena kita mengejar pesawat memang penting dan mesti berangkat sekarang. Kalau tidak kita tinggal ada. Ya. Jangan bersuara berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Stres pula uang nyengok kita ada. Aduh apa bapak itu keluar masjid itu. Cukup dalam hati. Subhanallah walhamdulillah. Tapi putus dan komunikasi itu munafik kepada Allah. Awas. Pecah ringan ada. Oh sunat, bukan masalah sunatnya, labelnya Pak.